Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ropiko Darko SPDI. Saya guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MIN 3 Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 270502500449. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan sebuah materi hadis pentingnya persaudaraan kelas 3 semester genap tahun ajaran 2024-2025. Mau tahu bagaimana video pembelajaran saya? Mari kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik ya Anak Ibu, biar lebih semangat ya belajarnya, coba kita melaksanakan eksekutif tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. Mantap ya Anak Ibu. Nah, Ibu akan sebelum belajar, Ibu akan memeriksa sejauh mana kesiapan anak Ibu belajar pada hari ini ya. Coba yang piket tadi sudah melaksanakan tugasnya Anak Ibu? Sudah, Bu. Ya, kalau kita diberi tugas harus kita laksanakan. Itu adalah tanggung jawab kita. Iya. Coba Nak, rapikan jilbabnya sayang. Rapikan dulu. Anak Ibu harus betul-betul siap untuk belajar hari ini ya. Agar kenapa? Supaya ilmu yang kamu peroleh hari ini dapat bermanfaat ya. Baik Anak Ibu, sebelum mulai pelajaran, mari kita membaca doa. Kepada Anak Ibu, Sofrat, silakan maju ke depan Nak untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih ucapan kepada Anak Ibu Sofrat. Silakan kembali ke tempat duduknya ya Nak ya. Baik. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau mengabsen kehadiran kamu hari ini. Ketua kelas Putra, ada teman yang tidak hadir Nak? Ada, Bu. Siapa Nak sayang? Tapi, Bu. Kenapa Nak bisa? Tapi, Bu. Sudah berapa hari? 2 hari, Bu. Sudah 2 hari. Ya, mudah-mudahan ya Anak Ibu, kita doakan ya teman kamu Nafisa agar cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita ya. Mari kita sama-sama kita doakan. Ya. Coba ya, Ibu absen ya. Sopwan Tambunan, Ada, Bu. Madon Tambunan, Ada, Bu. Ferdian Sana Sution, Ada, Bu.
Rambe, Hadir, Bu. Nurjana, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Aisyah Harahap, Hadir, Bu. Jesse Anggita Nasution, Hadir, Bu. Ika, Hadir, Bu. Fahrija. Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir, cuma satu teman kamu yang tidak hadir ya. Baik, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasional kita kepada bangsa kita ini, anak ibu, kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Mari sama-sama kita menyanyi ya. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, atulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih ya anak ibu. Selanjutnya, sebelum ibu melanjutkan materi, ibu memberi motivasi kepada kamu. Apakah kamu benar-benar sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Semuanya sehat kan anak ibu? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Seperti biasa juga kita membacakan surah Al-Kautsar. Mari sama-sama kita baca anak ibu, membacakan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Baik ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, ibu mau melakukan kesepakatan ibu dengan anak-anak ibu, yaitu kesepakatannya apabila ingin permisi keluar ke kamar mandi harus permisi sama guru ya. Kemudian ketika ibu menyampaikan materi pembelajaran tidak boleh ada yang ribut dan bermain ya. Ya. Ibu akan mengulangi kembali pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang mat tabi'i. Coba Aisyah, apa itu mat? Memanjangkan bacaan Al-Quran. Coba ulangi sayang yang kuat, apa itu mat? Memanjangkan bacaan Al-Quran. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, Ibu. Coba si Jessie, ada berapa huruf mat Jessie? 3, Bu. Iya, ada berapa huruf mat? 3, Bu. Mat tabi'i ada 3. Tepuk tangan untuk Jessie. Baik, Nadia Borambe ya. Coba sebutkan huruf mat tabi'i. Alif, waw, ya. Iya, betul. Huruf mat tabi'i ada 3, yaitu alif, waw, ya. Bagus. Baik ya. Ibu akan membacakan. Adapun pelajaran kita hari ini adalah tentang hadis pentingnya persaudaraan. Ya. Sebelum ibu melanjutkan materi ini,
Ibu mau menanyakan, apakah ada ibu mempunyai saudara? Punya, Bu. Apakah kamu pernah bertengkar dengan saudara kamu? Pernah, Bu. Kemudian, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melafalkan hadis pentingnya persaudaraan. Yang kedua, mengartikan hadis pentingnya persaudaraan. Yang ketiga, memahami isi kandungan pentingnya persaudaraan. Baik ya, Ibu akan menampilkan sebuah materi tentang hadis pentingnya persaudaraan. Coba anak ibu perhatikan ke depan. Anak ibu sekalian, sebelum menyaksikan slide yang ada di depan kita, coba anak ibu silakan keluarkan alat tulisnya dulu. Sudah dikeluarkan semuanya anak ibu? Mungkin nanti ada hal-hal yang penting yang bisa kamu tulis dari tampilan slide yang di depan kita ya. Silakan anak ibu melihat ke papan tulis. Materi kita hari ini adalah hadis pentingnya persaudaraan. Ya, coba anak ibu Fahrija, silakan membaca hadis yang ada di papan tulis. Bagus. Ya. Nah, selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah video yang menceritakan tentang pentingnya hadis persaudaraan. Baik anak ibu, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video tentang hadis pentingnya persaudaraan. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis pembelajaran 4 mengenai hadis tentang persaudaraan. Anak-anak, sesama muslim itu bersaudara, sehingga antara muslim satu dengan muslim lainnya harus menjaga persaudaraan. Meskipun ada perbedaan di antara sesama, hendaknya persatuan dan persaudaraan harusnya dijaga. Kita semua harus saling membantu satu sama lain agar persaudaraan tetap terjaga. Pentingnya persaudaraan juga dijelaskan Nabi Muhammad SAW melalui sebuah hadis. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu harus saling menguatkan. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari hadis yang menjelaskan tentang persaudaraan. Mari kita simak materi berikut. Membaca hadis tentang persaudaraan. Anak-anak, sebagai umat muslim, kita semua harus saling menguatkan. Karena sama muslim itu adalah bersaudara. Persaudaraan sesama umat muslim digambarkan melalui hadis Rasulullah SAW. Hadis tentang persaudaraan ini disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Musa dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mari kita simak hadis berikut. An Abi Musa radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka baina asabi'i. Artinya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW,
Beliau bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan. Sebagian menguatkan bagian lainnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggeramkan jari-jarinya. Kandungan hadis tentang persaudaraan. Anak-anak, seorang muslim harus saling menjaga muslim yang lain. Tidak diperbolehkan bagi mereka untuk saling menyakiti, berselisih paham, dan saling menzalimi. Karena sesama muslim adalah saudara. Apabila yang lainnya tersakiti, maka yang lain juga ikut merasakannya. Begitu juga apabila di antara mereka ada yang menghadapi kesulitan, maka yang lain akan datang membantu. Persaudaraan sangat penting dalam hubungan antar sesama muslim. Karena setiap muslim satu dengan yang lainnya adalah saudara. Dalam hadis tersebut, umat muslim diibaratkan seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Tahukah anak-anak bagaimana cara bangunan itu dapat berdiri kokoh? Bangunan dibangun menggunakan batu bata, semen, pasir, dan unsur pembantu lainnya. Semua bahan tadi menjadi sebuah ibarat persaudaraan umat muslim. Apabila satu dengan yang lainnya bersatu, maka akan saling menguatkan dan akan terwujud persaudaraan yang baik. Begitu juga dengan persaudaraan Islam. Ketika sesama muslim saling melengkapi, maka persaudaraannya akan semakin kuat. Tetapi ketika satu sama lain saling membenci, maka persaudaraannya akan tercerai-berai. Contoh persaudaraan yang baik ialah ketika ada saudara yang sakit, maka kita menjenguknya dan mendoakannya kesembuhan. Jika ada teman yang sedang membutuhkan bantuan, maka kita bantu mereka. Hal tersebut akan memperkuat tali persaudaraan sama umat Islam. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak harus saling bersaudara dan saling membantu satu sama lain agar terjalin persaudaraan yang erat. Itu tadi pembelajaran Al-Quran hadis mengenai hadis tentang persaudaraan. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya anak ibu, tadi anak ibu sudah menyaksikan tentang video hadis pentingnya persaudaraan. Nah, persaudaraan itu ibaratkan sebuah bangunan. Contohnya nih kelas kita ini adalah sebuah bangunan. Yang mana bangunan itu terdiri dari apa tadi? Batu bata, semen, pasir menjadi satu. Nah, seperti itulah kita dalam persaudaraan. Apabila kita tidak bersatu, maka bangunan tadi tidak bisa berdiri dengan kokoh. Dan persaudaraan itu ibaratkan sebuah jari tangan kita. Apabila salah satu jari tangan kita ini merasakan sakit, maka jari tangan yang lainnya juga akan merasakan sakit. Seperti itulah persaudaraan itu. Dan persaudaraan itu ibaratkan juga seperti sapu. Kenal sapu? Tahu sapu kan? Sapu lidi tahu? Nah, apabila anak ibu menyapu halaman dengan sapu lidi, apakah bisa? Tidak bisa. Harus banyak lidinya. Nah, seperti itulah persaudaraan kita. Jadi, kita harus mempunyai saudara yang banyak. Supaya apa? Supaya kita tidak kesepian, ya. Kalau kita mempunyai saudara, punya teman yang banyak, bahagia tidak ada ibu? Bahagia. Ketika kita dalam kesusahan, ada yang menolong kita, ya. Sama siapa kita harus bersaudara? Semua kepada seluruh manusia, khususnya kepada umat Islam. Jadi tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermusuhan. Kita harus selalu akur dalam kehidupan sehari-hari. Baik di rumah, di sekolah, dimanapun kita tidak boleh bertengkar ya anak ibu ya. Contohnya saudara kita yang saat ini sedang dijajah di Palestina. Apakah anak ibu merasa sedih mereka dijajah? Ya, mereka diganggu sama orang Israel kan? Nah, itu juga termasuk saudara kita. Bagaimana
bisa cukup mendoakan ya nak ya, agar mereka dilindungi Allah. Itu tuh, apakah orang Palestina itu termasuk saudara kita? Iya, orang Palestina itu adalah saudara kita. Satu akidah dengan kita. Ya. Baik anak ibu. Sepertinya si Madon ini ngantuk ini ya. Coba anak ibu semua berdiri dulu. Berdiri. Supaya nggak ngantuk anak ibu ya. Ayo silakan berdiri. Kita gerakkan dulu badan kita supaya nggak ngantuk ya. 1, 2, 3 ayat. Buka tutup. Buka tutup. Tangan dipinggang. Buka tutup. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Buka tutup. Tertawa ria. Ya, tawa dulu ya, supaya tidak mengantuk ya. Coba silakan kembali dulu. Silakan lagi materi kembali. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik ya, kita masih fokus kepada pembelajaran kita hari ini. Baik anak ibu, di sini ibu akan membagi tugas kelompok, ya. Ya, ibu akan bagi anak ibu menjadi 3 kelompok ya. Nah, ini udah pasti. Coba anak ibu mejanya berapa? 2. Ayo nak, digabungkan. Baik anak ibu. Baik anak ibu, di sini ibu akan membagikan kamu menjadi 3 kelompok. Dari materi pembelajaran hadis pentingnya persaudara tadi, ibu ingin kamu menyimpulkan. Tunggu, Pak. Cut. Cut aja. Baiklah anak-anak ibu sekalian, setelah mempelajari materi yang sudah saksikan melalui video tadi, ibu akan membagikan sebuah potongan hadis yang mana potongan hadis ini akan ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Nah, masing-masing kelompok mengamati potongan hadis tersebut. Setelah itu, setiap kelompok maju ke depan untuk menyusun susunan hadis yang sesuai dengan materi yang kita pelajari tadi. Baik ya. Apakah anak-anak ibu sudah siap mengamati potongan hadis tadi yang ibu berikan? Sudah, Bu. Tugas selanjutnya adalah setiap kelompok maju ke depan mengurutkan hadis tentang pentingnya persaudaraan sesuai dengan urutan hadis yang benar. Silakan kelompok.
sudah sesuai dengan pungutannya. Coba tepuk tangan untuk adik semuanya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu sekalian, setelah kita selesai melaksanakan tugas kelompok tadi, sekarang ibu akan membagikan tugas mandiri. Nah, tugas ini akan ibu bagikan kepada masing-masing anak. Kemudian, waktu mengerjakan tugasnya sebanyak 20 menit. Setelah tugas selesai, silakan kumpul ke depan. Ya, Anak Ibu. Baik ya, bahwasanya dalam hadis ini menyatakan persaudaraan itu ibaratkan sebuah bangunan yang kokoh, ya. Apabila bangunan itu sempurna, ada batunya, ada semennya, ada pasirnya, maka kokohlah suatu persaudaraan itu. Paham ya anak ibu? Paham, Bu. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masuk surah Al-Quraish. Baiklah anak ibu akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita membacakan surah Al-As.